kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Shalom, selamat pagi Westlighters. Di minggu terakhir April ini, meskipun ibadah masih secara online, tapi ini tidak menghalangi kita untuk terus rindu akan hadirat Allah yang Maha Kudus. Dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan kesungguhan, mari kita masuk ke hadirat-Nya. Bapa yang mengenal setiap pribadi kita, dari setiap isi hati, isi pikiran kita, yang mampu mengubah hidup kita jadi karya yang indah.
Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan dan juga minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus agar kita selalu mau menjalankan firman-Nya dan terus mau untuk diperbarui. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Banyak sekali perbuatan, banyak sekali dosa yang kita lakukan sehingga itu menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami masih berbuat kesalahan yang sama berkali-kali. Engkau tolong tegur kami ya Tuhan, dan tolong mampukan kami untuk kami selalu mau diperbaharui dan terus mau untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebagai umat yang telah mengaku dosa dan yang telah diampuni, terimalah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sebagai umat yang terus mau diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan, terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Sebagai respon dari berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang sudah kita terima, damai sejahtera selalu melingkupi kita, karena rasa syukur kita punya Allah yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kita memuji menyanyikan Roh-Mu yang ada di dalam hati, karena Roh Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku,
Bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, agar kita bisa fokus mendengarkan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam hidup kita. Mari kita pujikan sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup, pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya teman-teman dalam keadaan yang sehat, tentunya juga dalam keadaan yang sukacita serta memiliki semangat. Mari sebelum kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami melimpahkan dan juga bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam dunia ini karena anugerah Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, ketika pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami berada di rumah, tetapi biarlah semangat kami, kerinduan kami, sukacita kami di dalam mengiring Engkau, di dalam beribadah kepadamu Tuhan tidak berkurang walau sedikit. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami Bapa pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang, bahkan setiap kita ya, tidak terkecuali, kita mengharapkan kehidupan yang damai. Kita mengharapkan sesuatu ketenangan di dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak bisa mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya oleh karena kesukaran, oleh karena masa-masa sulit, bahkan pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan bisa menolong kita bersama-sama untuk mengetahui dari manakah sumber damai sejahtera di dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa mendapatkannya di dalam kehidupan kita.
Teman-teman, kita bersama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Perikop ini sebenarnya dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Namun, saya akan membacakan di ayat yang ke-36 saja. Teman-teman bisa memperhatikan dan bisa membaca di rumah ayat ini sampai selesai. Lukas 24 ayat 36 berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu di dalam Injil Lukas ini adalah sapaan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus memulai bukan hanya dengan sebuah sapaan, salam, ya, tetapi sapaan itu merupakan suatu penghiburan dan juga merupakan penguatan bagi para murid saat itu. Mengapa? Sebuah sapaan damai sejahtera bagi kamu merupakan sesuatu hal yang merupakan penghiburan dan juga penguatan bagi para murid. Karena pada saat itu mereka sangat-sangat merasa kehilangan guru mereka. Ya, di dalam situasi itu mereka kehilangan seseorang yang menjadi tumpuan dan juga harapan mereka di dunia. Mereka berpikir bahwa Yesus ada di dunia akan selalu beserta dan bersama dengan mereka. Ialah seorang calon raja Yahudi. Tetapi harapan itu seperti musnah oleh karena Yesus harus mati di kayu salib. Seolah-olah mereka tidak mempunyai harapan lagi, teman-teman. Ya, selain tidak memiliki harapan pada masa itu, mereka juga mengalami yang namanya tekanan dari imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Saat itu para murid merasakan bahwa ada ketidakpastian mengenai nasib mereka. Bagaimana mereka mau melanjutkan kehidupan mereka? Mereka tidak tahu kemana mereka harus berlindung. Mereka kehilangan damai di hati mereka pada saat itu. Sehingga kedamaian di dalam hati yang tidak bisa mereka rasakan itu membuat mereka tidak peka terhadap rancangan Tuhan tentunya di dalam kehidupan mereka. Bahkan apa yang sudah Yesus katakan kepada mereka sebelum Tuhan Yesus melakukan karya keselamatan, yaitu mati di kayu salib sampai pada akhirnya Yesus bangkit. Para murid tidak mengerti dengan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Tetapi di sini justru ketika mereka tidak peka terhadap rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang timbul adalah perasaan-perasaan takut. Hal ini ditunjukkan melalui respon mereka pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di dalam ayatnya yang ke-37 dikatakan bahwa mereka terkejut dan takut, teman-teman, ya, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi kepada para murid? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal sosok Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, bahkan yang telah lama bersama dengan mereka. Mari kita mencoba merenungkan bersama. Bukankah kita juga demikian? Apalagi di dalam masa sukar, di dalam masa sulit kita, penuh dengan pergumulan, penuh dengan pergolakan, ada banyak yang kita pikirkan. Ya. Mungkin tidak hanya kehidupan di sekolah, kehidupan bersekolah online, mungkin tidak hanya kehidupan di rumah, ketika teman-teman bersama dengan keluarga, mungkin juga berkaitan dengan relasi atau hubungan teman-teman dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kita lebih banyak takut, kita lebih banyak panik, kita lebih banyak khawatir, bahkan kita lebih banyak meragukan Tuhan. Kita bisa saja curiga dengan Tuhan dan mempertanyakan, apa sih sebenarnya yang sedang Tuhan lakukan untuk hidup saya? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, namun ayat 38 merupakan sebuah teguran
Bukan teguran yang penuh amarah kepada para murid saat itu ketika mereka takut, ketika mereka terkejut, bahkan ketika mereka melihat Yesus itu sebagai hantu. Tetapi Tuhan Yesus justru menegur mereka dengan penuh kasih dan dengan penuh persahabatan. Kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Mungkin hal ini juga senantiasa bisa menjadi teguran kepada kita. Teguran yang tidak menyalahkan kita, namun mengingatkan kita. Bahkan teguran yang penuh kasih kepada kita. Mengapa kamu harus ragu akan hidup? Mengapa kamu harus khawatir akan hidup? Yang menjadi permasalahan murid-murid bahkan juga menjadi permasalahan bagi kita adalah murid-murid tidak mengenal pribadi Yesus dengan benar. Atau mungkinkah hal itu juga terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya. Kita sudah dibaptis anak-anak. Bahkan mungkin saat ini kita sudah di sini. Ataupun saya sendiri sudah menjalani baptisan sudah sejak lama. Tetapi apakah kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus ini, kita benar-benar mengenal pribadi Yesus dengan benar dan juga dengan baik? Dan hal yang kedua yang menjadi permasalahan adalah mengapa kita meragukan Yesus di dalam hidup kita? Karena terkadang realita tidak sesuai dengan harapan. Apa yang ada di depan mata tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Itu pun terjadi di dalam kehidupan para murid pada saat itu. Harapan-harapan mereka adalah mereka bersama terus dengan Yesus. Yesus beserta dengan mereka. Yesus melindungi mereka. Yesus menjadi tumpuan mereka. Yesus hidup menjadi raja orang Yahudi. Tetapi apa? Ternyata Tuhan memilih untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita semuanya. Yesus Maha mengetahui, teman-teman, apa yang sedang dirasakan para murid pada saat itu. Tidak ada damai sejahtera. Bahkan mereka tidak mempercayai kesaksian orang-orang yang melihat Yesus tentunya pada saat itu. Sehingga kita bisa menyadari bahwa damai sejahtera tidak dapat timbul dari upaya atau usaha kita sendiri, melainkan berasal dari pengharapan yang digenapi di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, jika Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kebenaran kitab suci, maka sia-sialah iman percaya kita selama ini kepadanya. Namun sekali lagi Yesus datang, teman-teman, bukan untuk menyalahkan para murid pada saat itu. Mengapa? Ya, karena mereka sudah meninggalkan Yesus pada saat Yesus menderita di dunia. Kemana mereka? Di mana mereka? Mereka bersembunyi. Mereka tidak mau menolong Yesus. Mereka tidak mau ada di samping Yesus. Sebenarnya bisa Tuhan menyalahkan mereka. Tetapi Tuhan memilih, bahkan Tuhan mengetahui hati para murid, bahwa mereka harus dikuatkan, bahwa mereka harus dihibur. Sama seperti kita. Kita orang yang lamban dalam berpikir. Kita orang yang lamban di dalam bekerja. Kita orang yang lamban di dalam mengetahui rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan tidak marah kepada kita, namun Tuhan menegur kita. Bahkan Tuhan mendatangkan dirinya sendiri kepada kita, mencari kita dengan penuh semangat. Tuhan mencari kita supaya kita bisa dihiburkan dan dikuatkan oleh karena kelemahan-kelemahan kita. Sebagaimana teman-teman pujian, waktu itu saya mengingat sebuah pujian yang liriknya seperti ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pujian ini sungguh-sungguh
memberikan suatu penguatan di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahwa tidak ada satupun yang dapat memberikan damai sejahtera. Ada begitu banyak orang mendoakan damai sejahtera bagi kamu. Ada begitu banyak orang memberikan salam kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi tidak ada manusia yang bisa memberikan damai sejahtera itu kepada kita, kecuali Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena apa? Damai sejahtera itu tidak dapat diupayakan oleh usaha ataupun kekuatan kita sendiri, melainkan damai sejahtera itu adalah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Saat Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, Ia ingin menyatakan bahwa Ia benar-benar telah bangkit, sebagaimana firman Tuhan berkata, dan janji itu digenapi oleh Yesus Kristus. Ia bangkit, Ia mengalahkan maut, Ia memberikan kemenangan kepada kita semua. Ia tidak hanya ingin menghibur mereka, tetapi Tuhan juga ingin menguatkan iman mereka bahwa janganlah takut, janganlah gentar dalam menghadapi hidup. Begitu juga dengan teman-teman sekalian. Tuhan tidak hanya mengatakan kepada para murid, tetapi Ia pun mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan gentar di dalam menghadapi hidup ini. Dan Tuhan tidak hanya memberikan sebuah sapaan atau salam, bahkan penghiburan dan kekuatan. Ia memberikan satu pembuktian bagi para murid pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-39 dan juga 40 dikatakan seperti ini. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah banyak orang yang merasa tidak damai karena mereka merasakan ketidakpastian di dalam hidup? Hidup memang tidak pasti, tetapi ada kepastian. Yesus bersama dengan mereka. Yesus bersama dengan engkau dan saya. Yesus mendatangi mereka. Yesus juga mendatangi engkau dan saya. Mereka tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian, karena Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Lagi pula Allah sendiri menyatakan, yang berbicara tentunya bukan manusia. Jika Allah yang menyatakan dan memberikannya, ya, lalu apalagi yang membuat kita merasa ragu? Lalu apalagi yang membuat kita merasa takut? Apalagi yang membuat kita merasa heran di dalam dunia ini? Maka ingatlah, engkau dan saya tidak pernah sendiri. Begitu juga dengan para murid. Mereka tidak pernah sendirian. Bukti mengenai kebangkitan yang dikemukakan kepada para murid pada saat itu adalah untuk menghilangkan ketakutan mereka yang beberapa waktu itu sangat menyelimuti mereka. Sehingga Tuhan ingin mengingatkan, Tuhan ingin membuktikan, Tuhan ingin menyatakan bahwa Ia bukan hantu, tetapi Ia meneguhkan iman mereka dalam pengajaran yang harus mereka kabarkan ke seluruh dunia. Bukan hanya para murid, tetapi juga kepada kita, setiap orang yang percaya. Kebangkitan yang menyatakan kepada kita bahwa kita harus mengabarkan Injil itu kepada semua orang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertanyaan besar buat kita sekarang ini, apa arti damai sejahtera bagi kamu? Apa artinya? Seorang bernama Catherine Marshall, dia mengatakan, damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semuanya itu, namun hatimu memiliki ketenangan. Itulah makna sebuah damai sejahtera yang sejati, kedamaian yang sejati. Kita mungkin tidak sadar bahwa Tuhan sedang berjuang untuk menjumpai kita di dalam ketidakdamaian kita, di dalam masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, begitu banyaknya beban pikiran kita.
Tetapi pada saat itulah Tuhan ingin memberikan damai sejahtera itu kepadamu. Ketika kamu dan saya mau menerima lamatannya. Teman-teman, oleh karena itu bagaimana sikap kita saat ini? Yang pertama adalah buanglah keraguan-raguan. Percayalah kepada Yesus. Buang segala keraguan kita. Percayalah kepada Yesus bahwa Ia tidak pernah membiarkan dan juga meninggalkan kita. Walau kita harus menghadapi begitu banyak persoalan di dalam dunia ini, tetapi satu hal, Ia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan gentar di dalam menghadapi hidup ini. Dan hal yang kedua adalah, mari kita belajar menjadi saksinya. Bukan hanya saksi tanpa mata, karena kita memang tidak melihat secara langsung bagaimana Yesus berkarya di dalam hidup kita. Tetapi setidaknya dengan hati kita bisa melihat bagaimana Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika teman-teman dan juga saya pada saat itu boleh hidup, boleh menjalani segala rutinitas hari demi hari, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi sekali lagi karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah ada henti-hentinya. Sebagaimana pesan yang disampaikan Yesus juga kepada para murid, baiklah kita mengabarkan Injil ini kepada semua orang. Mengapa kita masih harus mengabarkan Injil ini? Karena kita tidak tahu siapakah orang pilihan Allah. Apakah engkau? Apakah saya? Apakah kita semua? Atau siapa? Itulah tugas kita yang ingin Tuhan di mana kita mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan ketika Engkau hadir untuk pertama kali menyapa para murid. Kami percaya Engkau juga menyapa setiap kami. Damai sejahtera bagi kami. Ya, damai sejahtera bagi kami. Kami menerimanya dengan rasa ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah masa sulit kami, di tengah-tengah pergolakan kami, di tengah-tengah pergumulan batin kami, di tengah-tengah seluruh beban pikiran kami Tuhan, sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang remaja, sebagai orang-orang dewasa, kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami terhilang, seringkali kami tidak memandang kepada Tuhan, seringkali kami mencari jalan kami sendiri. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kami mengetahui bahwa sumber kedamaian yang sejati, sumber damai sejahtera itu bukan karena upaya ataupun usaha kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami berhikmat di dalam menjalani hidup ini. Apapun kesulitan kami, apapun kondisi kami Tuhan, biarlah kami percaya kepadamu tanpa keraguan-raguan sedikit. Ajarlah kami untuk meyakinkan diri kami bahwa Engkau Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan menyertai kami. Tuhan, ajarlah kami juga untuk bersaksi bagimu, walaupun tidak mudah bagi kami berbicara tentang Engkau kepada seluruh orang atau banyak orang. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, supaya kami memiliki keberanian yang berasal dari Tuhan untuk bisa mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami boleh ditemukan setia di dalam hari-hari kami, dalam mengikut Engkau. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo semuanya, untuk ucapan syukur kita pada pagi hari ini, mari kita memberikan persembahan kita di nomor rekening di bawah ini. Dan juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti aturan dari pemerintah, dan tetap memakai masker dan menjaga kebersihan. Sampai jumpa teman-teman, God bless you.